penelitian medis. Hati yang gembira adalah obat, dapat dijelaskan secara ilmiah. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini adalah ayat yang sangat terkenal di kalangan Kristen. Bahkan banyak lagu-lagu dibuat melalui ayat ini. Dan apakah benar hati yang gembira adalah obat? Orang bijak berkata bahwa kekayaan yang termahal adalah kesehatan, dan orang akan membayar berapapun demi memperoleh kesehatannya. Dan untuk itu kita mengkonsumsi obat-obat yang terbaik. Dokter pun menganjurkan agar kita berolahraga teratur, makan teratur, banyak istirahat, minum vitamin, dan jangan makan ini, jangan makan itu. Dan tentu saja semua itu benar. Tetapi ada seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Tony Sukentro, SPB, yang berkata bahwa olahraga hanya menempati nomor 8 dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nomor 7 adalah makan ikan 2 kali seminggu. Maksudnya ikan segar, bukan ikan asin. Sedangkan nomor 6 adalah makan biji-bijian 3 kali seminggu. Urutan 5, minum cukup air setiap hari. Keempat, makan 1 butir telur per hari. Nomor 3, 80% makanan penuh gizi. Nomor 2 adalah pastikan tidur atau istirahat yang cukup. Dan apa nomor 1? Nomor 1 adalah menjaga mood Anda agar tetap selalu bahagia dan gembira. Itu yang disampaikan oleh Dr. Tony Sukentro, SPB, yang sempat viral di berbagai media sosial. Dr. Tony Sukentro sendiri adalah dokter ahli bedah yang berpraktek di Rumah Sakit EMC Pulau Mas, Jakarta. Dr. Tony Sukentro sendiri memperoleh gelar kedokterannya di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, sedangkan pendidikan S2-nya dilanjutkannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dengan gelar Dokter Spesialis Bedah. Hati yang gembira adalah obat. Dilihat dari sudut pandang medis, ternyata dapat diterima secara ilmiah. Sebuah artikel yang dimuat oleh cnnindonesia.com berjudul Menilik Organ Bahagia di Otak Manusia, menulis bahwa Universitas Kyoto, Jepang, yang dipimpin oleh Wataru Sato melakukan penelitian pada otak manusia melalui MRI atau Magnetic Resonance Imaging di otak manusia, menunjukkan bahwa pusat rasa bahagia pada struktur saraf di salah satu bagian otak bernama presuneus. Dan dari MRI menunjukkan bahwa bahagia itu disebabkan oleh emosi dan kepuasan dalam hidup. Masih dari CNN memuat sebuah artikel berjudul Studi Bersyukur Baik Bagi Kesehatan. Ada juga artikel serupa, 1 juta manfaat bersyukur untuk kesehatan mental, atau 9 manfaat bersyukur untuk kesehatan. Mengenai studi bersyukur baik bagi kesehatan yang ditulis oleh cnnindonesia.com tanggal 25 November 2015, menulis bahwa seorang peneliti bernama
Paul J. Mills, peneliti dari Family Medicine and Public Health University of California, San Diego, USA. Ia melakukan studi terhadap 186 pria dan wanita yang memiliki masalah dengan jantung, menunjukkan bahwa ada kaitannya antara masalah jantung dengan rasa bersyukur seseorang. Para peneliti menemukan bahwa semakin seseorang bersyukur, maka mood akan menjadi lebih baik dan kualitas tidur menjadi baik. Hal itu berimbas pada berkurangnya peradangan pada anggota tubuh, termasuk gejala yang mengarah pada sakit jantung. Ya, jauh sebelum para medis menemukan hal ini, Alkitab sudah menulis 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kesimpulan dari semua ini adalah 1. Minta ampun pada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. 2. Maafkan orang lain yang sudah berbuat salah kepadamu. Dan jika Anda yang berbuat salah, maka Anda harus minta maaf. 3. Baik buruk yang kita hadapi tiap hari, kita harus mengucap syukur pada Tuhan, karena segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. 4. Bahagiakan orang lain jika engkau ingin bahagia. Dan yang 5, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti yang menjadi makananmu, air yang menjadi minumanmu, dan Ia akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25.